Panjenengan pengen hidup bahagia, pengen hidup mulia, pengen hidup sukses, namun tidak mengikuti Nabi Muhammad. Itu omdo, omong-omong doang. Ini kaji kedua ngaos kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus, masih berbicara tentang bab tobat. Sebelum saya melanjutkan kajian ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Tolong dijawab. Pelibatan di dalam ibadah. Pelibatan di dalam ibadah. Pelibatan di dalam sholat. Itu ada berapa hal? Sholat, jenengan sholat, itu yang terlibat itu ada berapa? Saya jawab ada 3. Seseorang beribadah, sholat, zikir, nopo mawon, orang sholat, pelibatannya ada 3. 1, ada yang tahu? Sehat. Apa nih? Yang pertama, anggota badan, fisik kita. Sholat, zikir, nggih nganggo anggota badan, fisik. Sholat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, ngucap, ya, itu fisik. Yang kedua, hati kita. Maka orang sholat, orang zikir, bagaimana kita bisa menghadirkan hati. Yang ketiga, pelibatan dalam ibadah kita, sholat kita adalah ruh. Kenapa Bu? Ruh. Ruh itulah yang menjadikan kita hidup. Maka manusia yang tidak ada ruhnya namanya batang, mayit. Kita dihidupkan Allah, tujuannya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, manusia dihidupkan, diciptakan Allah, tujuannya ibadah. Saya ini kilas balik, kalau orang guru itu namanya apersepsi. Jadi pelajaran yang lalu diulas sedikit. Dulu kita mengenal syariat, tarikat, hakikat. Syariat itu sebangsa fisik, tarikat itu hadirkan hati, manage hati, hakikat itu ruh. Maka manusia hidup harus punya hakikat hidup. Tujuan hidup hakikat itu tauhid, la ilaha illallah. Kula panjenengan hadir salat berjamaah ngaos wonten Masjid Agung mriki, tujuannya adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan isin ambe koncoe kalau nggak teko, bukan. Tapi menggapai ridho Allah. Niku namanya tauhid, niku menghidupkan ruh. Silahkan bagus-baguskan sholatnya, silahkan pakai yang bagus, hadirkan hatinya. Apa yang kita lakukan ini untuk Allah, ruhnya minta diridhoi Allah. Baik, kita lanjutkan, yaitu apresiasinya begitu, apersepsi.
Wa anis syaikhi Makiniddin, ini alenia ketiga ya. Wa anis syaikhi Makiniddin al-Asmar rahimahullahu ta'ala, dari Syekh Makiniddin al-Asmar, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliaunya. Wa kana, dan adalah Syekh Makiniddin al-Asmar itu minas sab'atil abdal, beliau itu merupakan salah satu dari 7 wali abdal. Wali abdal sing kados ngoten nggih, geus pokoke wali abdal. Jadi biasanya wali abdal niku nggih, bahkan orang biasa boten ngertos kalau niku kalangannya wali Allah, kecuali orang-orang yang selevel, orang-orang yang setingkat, dia baru tahu. Makanya orang-orang ahli ibadah mereka niki, orang yang hatinya bersih niku mesti enten sambungane. Kulo kenal niki itu dikenal secara hakikah. Jadi karena memiliki tingkatan tertentu. Qala, beliaunya berkata, kuntu fi ibtidai amri, adalah dahulu di permulaan kehidupanku ya, urusanku, ukhitu, aku menjahit, wa ataqawwatu min zalik, dan aku punya kekuatan bisa makan, bisa menghidupi kehidupan itu dari hasil menjahit itu. Intinya beliau itu hidupnya sederhana gitu ya. Wa kuntu uiddu kalami bin nahar, dan aku selalu menghitung ucapan-ucapanku di waktu siang. Kalau wingi awan wingiku, seberapa banyak omonganku, perkataanku. Ibu-ibu, bapak-bapak sempat menghitung nggak sehari kemarin ngomong apa atau semalam? Orang tahu, pokoknya anggar jeplak. Nah beliau niki hari berlalu yang kemarin itu selalu ngitung-ngitung. Berapa banyak aku ngomong kemarin ya, gitu kan? Fa'iza ja'al masa'u, maka apabila datang waktu sore, kata beliaunya, hasabtu nafsi, aku menghitung kepada diriku sendiri itu, aku berintrospeksi, koreksi diri terhadap diriku sendiri itu, fa'ajidu kalami kolila, aku mendapati ucapanku kemarin itu, siang kemarin itu cuma sedikit. Fa'ajidu kalami kolila, cuma titik. Fama wajadtu fihi, maka ketika aku menemukan di dalam pembicaraanku yang sedikit itu, min khairin, ada kebaikan. Ngomongnya sedikit, neng manfaat. Kemarin awan niku ngomongku cuma sedikit, tapi alhamdulillah dari omongan sedikit itu semua manfaat baik. Jenengan nanti ngoten niku ngitung-ngitung. Nah, beliaunya itu begitu, ngomongnya sedikit, dari omongan sedikit itu manfaat baik semuanya. Lalu apa yang beliau lakukan? Hamidullah, maka aku memuji Allah, alhamdulillah Gusti. Wa syakartuhu alaih, dan aku bersyukur atas apa dari omonganku yang sedikit itu, semuanya bagus. Bersyukur kepada Allah, Gusti matur nuwun, panjenengan telah menolong aku. Kalaupun aku ngomong ternyata omonganku apik, omonganku itu manfaat, matur nuwun Gusti, alhamdulillah. Sebab bisa ngomong bagus itu semua karena pitulungane Gusti
Jadi nyukuri itu nang Allah, bukan nyukuri awake dhewe. Aku ini apik tok alhamdulillah, bukan. Tapi alhamdulillah nang Gusti Allah. Kita ini kan biasa ngomongnya alhamdulillah, ngucapnya alhamdulillah, ning tujuannya ning awake dhewe. Alhamdulillah, seneng awake. Padahal alhamdulillah itu senenge nang Gusti Allah. Lalu wa ma wajadtu fihi, dan apabila aku menemukan di dalam pembicaraanku wingiku yang sedikit itu min ghairi zalik, dari selain yang baik itu. Beliau tidak mengatakan kalau aku menemukan pembicaraanku itu ternyata elek, boten. Tidak menyebut elek, tidak menyebut syar, tidak menyebut buruk, tapi min ghairi zalik, dari yang selain yang baik itu. Itu ucapannya para ulama niku betapa hati-hati kalau bicara. Karena bumi ini merekam loh. Ucapan yang buruk itu direkam buruk. Ngomongnya sih niatnya bagus, jangan nakal Yona. Itu yang direkam tuh nakalnya loh. Jadi dunia itu tidak mengenal kata jangan. Jangan nakal Yona, itu malah nakal dari doanya nakal. Jadi harus nak sing luwih apik Yona. Anake iku Masya Allah. Dua blok bahasa kita. Dua blok itu eblas. Eblas itu iblis asli itu. Eblas, iblis kok itu. Iku dua elek iku. Anake dhewe di iblis-iblis no. Eblas kok. Wakal kok. Itu direkam oleh bumi itu. Direkam. Jadi doa elek itu. Kudune napa? Masya Allah nak, kon niku terampil, kon niku lincah menang. Aslinya guwetun gitu. Jadi beliau ini mengatakan, alhamdulillah, ternyata aku kemarin itu tidak menemukan perkataanku yang tidak baik, perkataanku yang selain baik. Gitu kan? Bukan perkataan jelek, bukan. Itu untuk menghindari kesialan. Ada mengenal kesialan ya, sial. Karena akibat perkataan negatif thinking kita itu akan memunculkan kesialan. Maka orang mukmin panjenengan itu kan ahli sholat jamaah, alhamdulillah, ahli zikir, ahli ngaji, matanya, mulutnya, hatinya dididik untuk kenal Allah, ingat Allah. Mbok yo kalau kita ngomong sing apik. Harus bagus. Jangan keluar, Masya Allah ahli zikir kok ngomongnya nyakitin orang tok. Hati-hati loh. Iso mercik ning awake dhewe niku. Hati-hati. Lisannya orang mukmin, hatinya yang bersih kepada Allah itu lebih tajam dari pedang, saudara. Lebih tajam dari pedang. Maka monggo kalau kita makomnya, maka katakanlah, saya ini belum bisa melakukan amal yang lebih baik, ya apa carane? Sering-sering mendoakan kebaikan kepada orang lain. Sering-sering memaafkan kepada orang yang jengkel no. Ada orang menjengkelkan kita maafkan, kita doakan yang baik. Nah, termasuk Syekh Makinuddin Al-Asmar niki, perbicaraan sehari-harinya selalu dihitung, selalu dievaluasi. Alhamdulillah, dari omongan yang sedikit itu manfaat, dari omongan sedikit itu ternyata tidak ada yang dilakukan selain yang baik itu.
semuanya baik. Ternyata aku menemukan dari pembicaraan kemarin itu, aku melakukan sesuatu yang selain yang baik itu. Selain yang baik itu ya kalau diartikan ya yang jelek, tapi beliau tidak bicara jelek. Sekarang kan orang ahli hukum itu kan perkataan itu kan jadi bukti pembicaraan. Kamu ini nggak baik, diartikan buruk. Lah aku nggak ngomong buruk kok. Gitu kan? Aku bilang kamu tidak baik. Aku tidak bilang kamu buruk. Dalam hukum itu loh, ucapan itu penting. Makanya kita bicara dalam kehidupan alam semesta, direkam oleh alam semesta, jangan berkata yang tidak baik. Berkata yang tidak baik itu ya bisa maknanya ya jelek itu. Cuma tidak berkata jelek. Itu kan tidak baik. Maka bila aku menemukan pembicaraan itu ternyata ada yang selain yang baik itu, wastaghfartuhu, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ila ansara badalan radhiyallahu anhu. Maka amalan yang dilakukan oleh Syekh Aminuddin Al-Asmar tadi ternyata mengantarkan beliaunya menjadi salah satu dari wali abdal. Nah, kita kan sudah menjadi wali semua ya. Wali murid, wali santri. Alhamdulillah. Wa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, idza kana, apabila ada, laka, engkau memiliki wakilun, seorang wakil, yuhasibu nafsahu, yang bertugas untuk menghisab, menghitung, mengevaluasi, menintrospeksi dirinya, wa yuhaqqiquha, dan untuk mengintrospeksi dengan bukti-bukti itu, fa anta la tuhasibuhu, maka engkau tidak perlu lagi melakukan muhasabah, limuhasabatihi nafsahu, untuk mengkoreksi dirinya. Kita kan punya wakil ya di Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ada seseorang dalam kehidupan keluarga, ditunjuk ada seseorang, saya tugaskan Anda untuk mengevaluasi perilaku saya sehari-hari. Kon jujur ngomong nang aku, nek api omongnya api, nek elek omongnya elek. Jangan khawatir, kok katakan evaluasi aku. Maka sang aku ini yang punya wakil tidak perlu mengevaluasi diri, karena ada yang bertugas. Dalam kehidupan besar di negara kita ada Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau para dewan wakil-wakil rakyat itu melakukan tugasnya untuk melakukan koreksi introspeksi terhadap apa yang harus dia kerjakan sebagai wakil rakyat, aspirasi rakyat itu apa sih, lalu dia melakukan itu, maka rakyat tidak lagi melakukan introspeksi, gitu kan? Maka di sini katakan rakyat aman sudah, tetapi wa ingkana wakilan, jika wakil tersebut ghairu muhaqqiqin li nafsi, ternyata tidak melakukan introspeksi koreksi kepada dirinya itu, fa anta, maka engkau tuhasibuhu, yang akan mengkoreksinya, wa tuhaqqiqhu, dan akan membawa bukti-bukti kuat tentang tidak melakukan tugasnya itu, wa tubalighu bi muhasabatihi, dan engkau akan menyampaikan tentang apa yang engkau lakukan tentang introspeksi itu. Ini kebetulan ini lagi ramai karena wakil rakyat tidak melakukan fungsinya, akhirnya rakyat yang menyampaikan koreksi.
Tapi ini bukan ke situ tujuannya sebenarnya. Fa'ala haja, yang demikian itu, yang bagi laka, sebaiknya bagimu ayakuna amaluka kulluhu lillah. Kita ini orang hidup melakukan amalan kita, semuanya tujuannya untuk Allah. Ayo koreksi apa yang Bapak Ibu lakukan. Apakah sudah yang kita kerjakan itu adalah untuk Allah? Gitu kan? Kalau semua apa yang lakukan ini untuk Allah, wala taro annaka taf'alu fi'lan, dan tidak engkau melihat sesungguhnya engkau mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi suatu pekerjaan ini jangan dikira Allah la yuhasibuka wa la yuhafiquka. Kita mengerjakan sesuatu sakarepe. Saya pikir ya saya kerja ya untuk saya senang untuk saya. Dikira apa yang kita kerjakan itu tidak dicatat oleh Allah. Bahwa Allah itu besok akan menghisab kita, akan menghitung kita, itu maksudnya. Maka siapapun yang melaksanakan tugas sebagai wakil, sebagai pegawai, sebagai apapun, wakil rakyat siapapun, ingat di dunia saja kita disoal oleh umat, disoal oleh orang, apalagi besok kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam hidup. Sayyidina Umar Ibn Khattab berkata, hasibu anfusakum, hisaben awakmu dewe, kata beliaunya, qabla antu hasabu, sadurunge engkau dihisab oleh Allah, didedel duel oleh Allah. Hari ini kalau kita ditanya, akeh argumen kita untuk menjawab berkilah dari pasal-pasal. Wong iku penjahat, wong iku melakukan kejoliman, tapi iso bebas dari hukuman dunia. Ini boten nopo-nopo, silahkan, isma syi'ta, lakukan apa yang kau lakukan semaumu di dunia ini, tapi di hadapan Allah tidak selesai atau belum selesai. Jangan tertawa tersenyum kita melakukan ketidakbaikan, melakukan kezoliman, melakukan keburukan, menyakiti orang, mengambil hak orang, lalu bebas. Jangan merasa kau bebas, di hadapan Allah engkau akan dihisab. Inilah dari pengalaman beliau-beliaunya itu. Wa iza lan apabila waqa'a, terjatuh minal abdi, dari seorang hamba, danbun. Waqa'a, danbun, dosa. Jadi apabila seorang hamba Allah melakukan dosa, maksudnya begitu. Waqa'a ma'ahu zulmatun, maka bersamanya itu ada kegelapan. Jadi orang kalau berbuat dosa itu ada kegelapan. Famisalul maksiati kanar, contoh orang berbuat maksiat itu seperti geni, seperti api. Wa zulmatu dukhanuha, kegelapan itu seperti asapnya. Jadi orang kalau melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu seperti api. Seperti api, gitu kan? Dan itu akan menjadikan kegelapan bagi hati seorang hamba. Jadi kegelapan itu adalah asapnya. Nah, pertemuan yang lalu Nabi bersabda, inni la yughanu ala qalbi fa innahu la astaghfirullah sab'ina marrah. Sesungguhnya hatiku diliputi oleh kabut, diliputi oleh asap yang menutupi hatiku menjadi peteng gelap. Nabi dawuh ngoten. Tapi para ulama boten sanggup
boten berani memaknai hati Nabi diliputi kabut yang menjadi gelap. Kenapa? Itu bahasa Nabi untuk menunjukkan tawadhu'nya beliau. Betapa rendah hatinya beliau di hadapan umatnya. Kenapa? Karena Nabi itu jangankan ketika melek seperti ini, tidurnya Rasulullah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan tidur zikir napa? Ngorok. Masya Allah. Jangankan Rasulullah, Nabi. Umar ibn Khattab, seorang sahabat, itu ditakuti setan. Setan takut kepada Umar bin Khattab. Bukan ketika Umar ketika melek, tidurnya Umar aja ditakuti. Bayangkan. Setan itu begitu berbondong-bondong, di depan ada Umar tidur, teriaknya, "Hei, ojo lewat sini, wedi kono Umar." Masya Allah. Tidurnya jadi takuti setan. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikasih perumpamaan, beliaunya mengatakan, "Kaman auqoda," sebagaimana orang yang menyalakan api, bi baitin, di dalam suatu rumah, sab'ina sanah, 70 tahun. Orang bakar-bakar rumah 70 tahun. Bakar-bakar dalam rumah 70 tahun. 70 tahun itu suwe. Wong kebakaran sedino entek kabeh kok. Jangankan sehari, 3 jam itu satu kampung habis. Ala tarahu yaswaddu. Apakah engkau tidak melihat semuanya menjadi hitam? Rumah itu jadi ireng. Oh, bakar-bakar nang omah 70 tahun. Ya pasti omah ireng. Dulu masak pakai apa namanya? Dari tanah itu, tanah liat, awu itu. Itu hitam. Kalau di saya namanya hawu, orang Sunda itu. Wis pokoke bokonge panci niku. Dadi ireng toh. Masya Allah, dadi ireng. Itulah gambaran orang yang melakukan dosa. Kadzalika, demikian, al-qalbu, hati, yaswaddu bil maksiyah. Hati itu akan menjadi hitam sebab orang melakukan maksiat. Mbujuki wong iku maksiat, dosa, pret jadi hitam. Nyakiti orang, menghina orang, titik noda hitam di hatinya, jadi ireng. Ora sholat, jadi ireng. Ramadan mokel tanpa alasan, jadi ireng. Itu kan? Jadi hati menjadi hitam sebab maksiat. Falayat uhuru, maka ora iso dadi suci, dadi bersih, illa bitaubah, kejobo dengan bertobat ilallah, marang Gusti Allah. Jadi kalau orang itu seberapapun dosanya banyak, ya, seperti buih di lautan sekalipun, tapi dia mau datang kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka dadi suci, dadi bersih sebab taubat tersebut. Oleh karena itu kemarin Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, utlubit taubata, carilah taubat kepada Allah, minallah, fi kulli waktin, setiap waktu. Kenapa? Karena setiap hamba Allah ingin hatinya bersih setiap waktu. Fasara zullu, maka bersamaan menjadi hina. Wa zulmatu, lan peteng gelap. Wal hijabu, dan ada tabir penghalang. Muqarinatan lil maksiyah, bersamaan dengan orang itu melakukan maksiat. Jadi orang gawe dosa niku menyebabkan dadi hina hidupnya. Boten tenang. Gak tenang Pak orang dosa itu.
Makanya makna dosa itu al-ismu mahaka fi sadrik. Orang yang disebut dosa itu sesuatu apa yang menjadikan hatimu tidak tenang. Sampean panjenengan melakukan sesuatu sembunyi-sembunyi, nggak tenang kalau ketahuan orang, itu dosa dia. Menyembunyikan sesuatu, kalau orang tahu jadi malu, kalau orang tahu jadi hina, itu dosa. Memang sampean melakukan dosa. Ono dosa. Dosa itu al-ismu mahaka fi sadrik. Dosa adalah sesuatu yang kau sembunyikan dalam hatimu dan menyebabkan hatimu tidak tentrem. Wedi ketahuan, wedi konangan. Itu dosa. Zulli itu namanya orang yang melakukan dosa itu jadi hina. Ya Allah, enggak tenang hidupnya. Wa zulmatu peteng hatine. Orang peteng hatine gampang emosi, gampang marah. Wong jenenge peteng masjid iki mati listrike, peteng. Panjenengan mboten saged melampah lancar niku. Wedi nabrak tiyang apa gitu. Nggih. Masya Allah. Orang kalau banyak dosa, hatinya sempit, peteng. Mau melakukan apapun bingung, gawane emosi, kudu muring-muring tok. Nek ngomong emosi, ngomong elek tok. Kenapa? Ya memang begitu. Orang kalau berbuat dosa, hati ini tadi peteng. Lalu terhalang al-hijab, ada penghalang dari cahaya Allah. Dikandani ayo ngaji yuk, koyo santri ae. Ayo tutup auratnya. Allah calon surga. Pek dewe. Susah dapat hidayah Allah. Kenapa? Atine terhijab. Maka tadi semua itu tidak bisa dibersihkan kecuali bertobat. Fa iza tubta ilallah, maka apabila tobat engkau kepada Allah, zalat, maka hilang asarud dzunubi, bekas-bekas dosa-dosa, labet-labete dosa-dosa iku hilang, yang menjadikan hatimu hitam gelap dibuka oleh Allah dan bening. Ya, taubat Allah Ta'ala. Maka taubat setiap hari. Maka ada yang disebut dengan taubat harian. Taubat harian itu nggih pintune salat 5 waktu. Walaupun panjenengan boten menyadari kalau salat niku proses taubat nggih. Panjenengan salat subuh taubat niku. Nanti zuhur taubat niku. Insya Allah dosa subuh sampai zuhur, waktu menikah ada perbuatan dosa, kita tobat di waktu zuhur, dihapus dosa-dosa oleh Allah. Kecuali dosa yang berkaitan hakul adami, dosa sesama manusia, itu harus jalur sepuro. Nek ana hake sing kau ambil harus dikembalikan. Jalur sepuro utangnya orang dibayar ya, kecuali kalau yang ngutangi bebas no. Wes ojo dipikir utangmu wis beres bebas, kok enggak duwe utang maneh, wis tak bebas no. Alhamdulillah. Maka salah satu doa ajaib, doa ya Allah, mugi-mugi wong sing ngutangi bebas no utangku. Ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kurang satu poin lagi ya. Jadi kalau orang itu tobat, bekas-bekas dosa-dosa kita dihapuskan dan diresik maneh. Wala yadkhulu lan ora manjing alaika atasmu al-ihmal, kelalaian. Illa bi ihmalika, kecuali kelalaianmu an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelalaian dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita ini kalau kita niki nek boten tumut junjunan Rasulullah niku kelalaian. Tapi kalau hidup kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bebas dari kelalaian itu. Ini wayahe Rabiul Awal ini kan, peringatan Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus dipahami, memperingati itu bukan memperingati Nabi Muhammad loh. Memperingati awake dhewe, beke ana perilaku sing boten pas kalian prilakune Kanjeng Rasulullah. Jadi memperingati itu maksudnya awake dhewe sing diperingati. Nek Maulid Nabi kaitannya dengan akhlak Nabi. Itu kan? Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan ini pengingat agar kita berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah. Maka diingat-ingat bagaimana akhlak Nabi itu loh. Kalau Isra Mi'raj bulan Rajab berarti mengingat-ingat kepada diri kita, ayo api salate, jaga salatnya gitu maksudnya. Bukan nabinya yang diperingati, ngoten. Jadi seseorang disebut kelalaian bila tidak mengikuti nabi. Ya. Wala tahsulu lan ora hasil siro lakarib mencapai derajat kemuliaan indallah di sisi Allah Ta'ala illa kejobo bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu syuruk tambah ya, biar sekalian sholat. Jadi tidak akan mencapai kemuliaan dalam hidup. Panjenengan pengen hidup bahagia, pengen hidup mulia, pengen hidup sukses, namun tidak mengikuti Nabi Muhammad. Itu omdo, omong-omong doang. Kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin selamat, ditinggikan derajat oleh Allah, ayo kita ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti niku napa? Ya meniru. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi ada uswah, teladan, hasanah yang baik untukmu. Jadi mengikuti Nabi itu ya mengikuti nopo dawe, bagaimana perbuatannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlaknya, niru, namanya mutaba'ah, ittiba'. Kita kan sering bilang ittiba' Rasul. Ittiba' Rasul niku enten papat. Qauliyah, fi'liyah, takririyah, hamiyah. Biasanya kalau orang sebelah itu mesti amalan itu kudu sesuai contoh Nabi. Tidak salah. Tapi bukan hanya contoh toh sunnah niku. Sunnah niku lengkap wonten papat. Qauliyah, fi'liyah, takririyah, hamiyah. Kalau kita menjiplak, pokoknya kita harus sesuai contoh dari Nabi. Ini enggak ono contohnya, enggak usah. Le contohnya kan fi'liyah. Tok. Sunnah Nabi, mutaba'ah Nabi itu bukan hanya contoh. Ada sesuatu Nabi nak contohkan, tapi Nabi menyabdakan. Kata Nabi, bila tahun depan aku masih panjang umur, maka puasa di bulan Muharram niku dimulai tanggal 9, 10. Karena waktu itu orang-orang ketika puasa tanggal 10 Muharram Asyura, orang-orang Yahudi itu pada menghina, kamu poso tanggal 10 melo-melo agama aku, niru-niru, gak punya pendirian, kira-kira begitu.
Nyampe kepada Nabi, baik kalau begitu. Mulai tahun depan, jika aku panjang umur, kita mulai puasa Tasu'a Asyura 9, 10. Itu. Tapi belum nyampe tahun berikutnya Nabi sudah wafat. Itu namanya hamiyah, cita-cita. Kan kita juga tidak mengenal Nabi puasa Daud atau boten. Allahu a'lam. Sehingga ada amalan Daud niku Nabi Daud. Tapi Rasulullah melegitimasi salah satu puasa sunnah terbaik adalah puasa Daud. Tapi Rasulullah puasanya Senin, Kamis. Itu. Jadi Nabi tidak melaksanakan, tapi Nabi menyadarkan kauliyah. Ibadah amal orang Islam kudu ono contoh. Ya bukan contoh, ya contoh iya, ucapan Nabi iya. Takrir Nabi iya. Takrir Nabi apa contohnya? Salat syukrul wudu nih. Jen Nabi ini boten ngertos. Wahai Bilal, ketika aku mi'raj, aku ke surga, aku telah mendengar suara terompahmu di surga. Kan gawe amalan apa? Istimewa menamalanmu apa Bilal? Apa jawabannya? Wahai Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali usai berwudu aku melakukan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Boten enten namane. Sehingga nama itu ulama. Pokoknya mantun wudu sholat apa yang mau sholat pokoknya. Tapi para ulama itu memudahkan. Wis jenengai syukrul wudu, sholat wudu, mantun. Tahiyatul masjid gak ada namanya dulu itu. Idza dakhala ahadakumul masjidah falam yajlis hatta yusolli rakaatain. Bila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk terlebih dahulu sehingga sholat 2 rakaat. Sholat apa? Boten enten namane. Sholat apa? Enggak ada. Tanglek neng guru-guru neng yai-yai, sholat ngopo niku? Ya sudah gampang sholat tahiyatul masjid. Kalau mau dikatakan bid'ah ya bid'ah kabeh. Nabi enggak ngasih nama. Wong sing ngomongno bid'ah ya setuju buktine. Ono salat tahiyatul masjid. Wong asline gak ono jenenge niku. Pokoke masuk masjid salat. Dan gampang salat apa? Tahiyatul masjid. Awalnya salatnya salat mutlak. Ketika belum ada namanya salat mutlak. Tapi ketika disebut namanya ben masuk masjid salat niku jadi salat sebab. Jadi naik derajatnya. Jenengan mantun subuhan pulang. Nanti sholat id dan masjid. 5:30 masuk masjid, sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Itu waktu yang dilarang aslinya. Waktu yang dilarang aslinya. Tetapi karena dibolehkan, bahkan tetap dianjurkan bagi orang yang masuk masjid, bagi orang melakukan sholat, sekalipun itu waktu yang dilarang, boleh. Apa diantaranya? Pertama, sholat rawatib. Kedua, sholat yang ada sebab masuk masjid, tahiyatul masjid. Sebab meninggal dunia, habis sholat asar, nyolatkan jenazah. Itu waktu yang dilarang ada, nggak boleh sholat, makruh hukumnya. Sholat apa? Ya sholat mutlak. Tahiyatul masjid awalnya mutlak, tapi dijadikan oleh para ulama ini sholat yang ada sebab boleh. Itu kadar ilmu begitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi mengikuti Nabi itu harus lengkap. Wal mutaba'atu lahu alaihi salam. Adapun mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qismain, ada 2 macam. Jaliyatin wa khafiyatin. Yang jaliyah, yang jelas, yang kelihatan, yang nyata, wa khafiyah lan sing samar. Waktunya habis. Yang jalian niku kados salat, puasa, zakat,
haji. Niku amale kelihatan. Sholat ngikuti Nabi, puasa ngikuti Nabi, kapan buka, kapan sahur, kapan tidak makan, itu amal jariyah. Amal khofiyah adalah amal untuk mentadaburi, memaknai apa yang kita lakukan. Keyakinan dari amal ibadah kita bebas dari sifat-sifat riya, takabur, dan sebagainya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode ketiga berikutnya, insya Allah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Moga-moga hajat kula panjenengan ingkang sae dipun kabulaken Gusti Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman